Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, hari ini kita berada di persawahan Desa Kota Rantang, Kecamatan Namparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Hari ini kita menemui PPL Desa Kota Rantang dan POPT Kecamatan Namparan Perak dalam acara penerapan teknologi wood finisher. Jadi kita bisa bertanya langsung kepada Bapak Son Haji. Selamat siang Pak. Pak, bagaimana? Pak, bisa dijelaskan Pak kegiatan ini kegiatan apa Pak? Ini kegiatannya itu adalah panen perdana demplot wood finisher pada tanaman padi sawah yang dilaksanakan di kelompok tani Nirwana dan Nirwana Desa Kota Rantang, dan dengan luas 17 rantai, paritas situ Bagendit. Pak, kemudian Pak, ini kan penerapan asap cair ya, ini termasuk teknologi baru untuk pertanian. Bisa dijelaskan Pak bagaimana manfaat dari penerapan asap cair? Sebenarnya gini, wood finisher ini sebetulnya bukan teknologi baru. Sebenarnya sudah lama di beberapa tempat seperti di Pulau Jawa, kemudian ada beberapa balai proteksi atau balai pengkajian teknologi pertanian (BPT) sudah menerapkan. Cuma kalau untuk di kita ini memang baru kita laksanakan untuk penerapan. Nah, ini wood finisher ini manfaatnya itu ada tiga. Yang pertama sebagai biopestisida, artinya sebagai repelan menolak daripada serangga hama. Kemudian di samping itu dia juga bisa mengendalikan penyakit blast dan kresek. Dia bisa mengendalikan penyakit blast dan fungisida dan bakterisida. Di samping itu ada fungsinya lagi sebagai biofertilizer, artinya dia sebagai pupuk organik yang bisa disemprotkan melalui mulut daun. Karena dia juga mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman seperti NPK, dan boron, di situ terdapat di dalamnya. Terus kemudian dia bisa juga sebagai penyubur tanah, karena dia juga mengandung si organik yang sangat tinggi sehingga tanah menjadi subur. Jadi ada beberapa manfaatnya wood finisher ini bagi tanaman padi. Nah, sementara dengan harapan kita penggunaan pestisida nanti ke depannya akan bisa lebih dikurangi. Jadi ini memakai pupuk juga Pak? Untuk sementara kita masih memakai pupuk konvensional seperti urea, ZA, SP36 dan Ponska, masih pakai pupuk konvensional. Kemudian pestisida ini? Nah, pestisida ini secara bertahap. Memang petani belum bisa menghilangkan penggunaan pestisida 100%, tapi secara bertahap ini sudah mulai berkurang. Kemarin itu dia menggunakan pestisida sampai 6 kali lipat. Nah, sekarang sudah bisa dikurangi satu jenis atau dua jenis pestisida aja sudah cukup untuk mengatasi daripada hama dan penyakit sehingga sampai dasar ini menjelang panen. Jadi kira-kira perbandingannya Pak dengan penggunaan teknik lain, asap cair ini bisa lebih unggul atau barangkali bisa lebih meningkatkan produksi atau gimana? Asap cair ini ada keunggulannya. Pertama, tanaman itu lebih sehat. Kemudian kita lihat bulirnya juga lebih padat. Kemudian hamanya juga kurang. Kita lihat di sini hama tidak ada sama sekali, ya kan? Bersih tanamannya. Kemudian di samping itu peningkatan produksi juga signifikan. Nah, bisa berapa ton per hektarnya Pak kira-kira? Semalam kita ubin itu 11 ton per hektar. Udah di ubin semalam, ubinan skala meter kita ubin. Nanti kita ini mau panen secara realnya, kita lihat berapa hasil realnya yang bisa dibawa pulang oleh petani. Nah, di samping itu karena dia penggunaan pestisidanya semakin kurang, otomatis tanamannya lebih sehat. Kemudian biaya produksi bisa ditekan seminimal mungkin sehingga pendapatan petani bisa lebih meningkat. Pak Wagiman, Bapak bidang hama dan penyakit ya? Masalah hama ini Pak, bisa Bapak paparkan penggunaan wood finisher ya. Wood finisher ini gimana? Jadi tadi sudah banyak dijelaskan juga sama
kemudian dia sebagai penyubur tanah karena dia mengandung organik sangat tinggi kan, seperti kemarin memang di hasil uji lab itu di analisanya itu organiknya 51, sekian seperti itu memang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian karena bidangnya hama dan penyakit itu memang dia kemarin itu untuk penggunaan pestisida sangat bisa dikurangi. Artinya tanaman lebih rentan hama ya? Lebih tahan. Dia artinya tanaman itu tanpa menggunakan pestisida kimia dia sudah bisa dilindungi oleh wood veneger. Sudah bukan di sini aja demplot kita, kemarin di Pahit Bakung, kemudian di Padubara. Itu kalau di Pahit Bakung itu ada yang non pestisida, itu hanya menggunakan wood veneger selama kurang lebih 10 atau 11 kali aplikasi. Kenapa harus agak lebih banyak? Karena kan dia wood veneger ini kan dia banyak bahan organik, istilahnya dia mudah terurai, kemudian dia ramah lingkungan, maka penggunaannya harus sering seperti itu. Sedangkan kalau pestisida bisa juga agak lama karena residunya pun tinggi, kemudian lama terurai kan, seperti itu. Jadi kedepannya petani-petani khususnya di desa Kota Rantang, kemudian di Kecamatan Perak, kita anjurkanlah untuk menggunakan wood veneger. Karena apa? Karena dengan menggunakan wood veneger ini lingkungan akan menjadi lestari, lebih lestari, tidak tercemari dengan pestisida kimia. Karena kalau kita menggunakan pestisida kimia itu banyak kerugiannya. Pertama akan terjadi resisten atau kekebalan tubuh terhadap pestisida terhadap hama kan, seperti itu. Kemudian hasil pertanian yang dihasilkan itu kurang sehat. Kenapa? Residu yang kita makan akan lama-kelamaan akan menjadi penyakit seperti kanker dan sebagainya kan, seperti itu. Jadi ke depan kita anjurkan untuk petani Kecamatan Perak khususnya Desa Kota Rantang untuk menggunakan wood veneger supaya lingkungannya lestari, hasilnya aman dikonsumsi, petaninya sehat. Kalau dari segi biaya Pak gimana? Dari segi apakah biaya itu tadi kan lebih udah besar dijelaskan. atau lebih hemat gitu? Oh ya, lebih hemat karena kemarin kita kita analisa, kita hitung dengan kebiasaan petani yang menggunakan pestisida itu dia 1.260.000 sekitar gitu yang menggunakan pestisida. Sedangkan yang menggunakan wood veneger atau asap cair itu sekitar 600.000. Jadi kan 50% dipangkas biaya pestisidanya. Sekitar 50% lebih menghemat gitu. Ya, kemudian dengan hasilnya pun juga setelah kita ubin ataupun apa dia lebih meningkat sekitar 30-40%. Kenapa? Karena sebelum menggunakan wood veneger dia memang hasilnya itu hanya 241 kilo per rantai. Setelah kita ubin itu lebih kurang 400 kilo per rantai kan, seperti itu. Jadi ada penaikan sekitar 50%. Memang hasil ubinan kan, seperti itu. Nanti renya akan kita lihat Setelah panen ini ya, setelah panen. gimana hasilnya. Ini kerjasama dengan PT apa Pak? Jadi ini sebenarnya UKM pembinaan daripada yang ada di Sumatera Utara. Artinya PT Kim Persero itulah yang Sebagai membiayai pembinaan. demplot ini ya? Nah, Sebagai pembina. pembina. Kalau biaya operasionalnya Dari UKM binaan. Arang, UKM Arang binaan PT Kim. Jadi wood veneger ini adalah hasil daripada asap yang Didistilasi. pembakaran daripada arang dan hasilnya Terima kasih Bapak atas paparannya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Oke. Sahabat tani, ternyata teknik-teknik yang bisa membuat peningkatan hasil di bidang pertanian itu sangat dibutuhkan untuk inovasi-inovasi pertanian dalam masa kini, termasuk penerapan teknologi wood veneger atau asap cair yang diterapkan salah satunya di Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang telah berhasil diterapkan, yaitu diterapkan oleh kelompok tani Nirwana binaan PPL Pak Son Haji dan Bapak Ogiman. Semoga channel YouTube ini bermanfaat. Sampai ketemu kembali di channel YouTube Sahabat Tani Sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan
juga 5 menit.